Sirkuit Assen selalu punya cara tersendiri untuk menguji batas seorang pembalap. Dan lintasan legendaris Belanda ini, talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama, baru saja melewati sebuah ujian berat yang sekaligus menjadi panggung pembuktian kualitas mentalitasnya di level dunia. Memulai akhir pekan dengan situasi sulit akibat kecelakaan parah di sesi latihan bebas yang menghancurkan motornya, remaja berusia 17 tahun asal Gunung Kidul ini menolak untuk menyerah pada keadaan. Dipaksa merangkak dari babak kualifikasi pertama, ia justru tampil kesetanan hingga berhasil membalikkan situasi dan mengamankan posisi start ke-7. Begitu lampu start padam dan raungan mesin Moto3 membelah langit Assen, tensi balapan langsung memuncak. Tanpa ragu, Veda merangsek maju dan mengacak-acak dominasi barisan depan. Ia bahkan sempat mengambil alih pimpinan balapan di tengah kepungan rider top Eropa. Namun kita tahu betapa kejamnya persaingan kelas Moto3. Kontak antar pembalap tak terhindarkan di tikungan 4, memicu insiden high side yang melempar Veda ke udara dan menyudahi perjuangannya di atas hamparan gravel. Poin yang sudah berada di depan mata pun harus sirna seketika. Menariknya, drama sesungguhnya justru terjadi pasca balapan. Alih-alih menyalahkan pembalap lain atau mencari kambing hitam atas insiden tersebut, Veda dengan sangat dewasa memilih untuk introspeksi diri. Ia menyatakan bahwa kejadian itu adalah pelajaran berharga bahwa bertarung di rombongan depan membutuhkan ketepatan pengambilan keputusan di detik-detik krusial, bukan sekedar modal kecepatan semata. Sikap legowo inilah yang memicu kekaguman luas di pedok, termasuk dari sang legenda hidup Valentino Rossi. The Doctor secara terbuka memuji bahwa mentalitas pembalap muda Indonesia ini benar-benar matang sebelum waktunya. Rossi melihat ada ketenangan luar biasa yang biasanya hanya dimiliki oleh para calon juara dunia. Kini, fokus Veda sepenuhnya telah beralih menuju sirkuit Sachsenring, Jerman, siap menebus kegagalan dan merebut kembali tempatnya di barisan depan. Ngomongin soal aspal dunia, bocah ajaib kita Veda Ega Pratama benar-benar lagi jadi buah bibir yang bikin geger tongkrongan balap. Gimana enggak, baru juga ngerasain kerasnya musim debut di Moto3 2026, pembalap muda Indonesia ini langsung dapat durian runtuh setelah resmi digandeng oleh Liqui Moly, raksasa pelumas dan aditif otomotif asal Jerman. Kerjasama yang bakal nemenin Veda sampai akhir musim ini jelas bukan kaleng-kaleng. Buat ukuran pembalap rookie, dapat sokongan dari brand internasional yang langganan nampang di MotoGP dan sirkuit Sachsenring itu ibarat dapat suntikan bensin murni buat mental bertarung di atas sirkuit. Dah, dari sinilah peta karir Veda kelihatan makin berkelas. Masuknya sponsor gede ini otomatis mengubah status Veda dari yang tadinya cuma sekedar anak baru yang numpang lewat, sekarang langsung naik kelas jadi aset berharga yang dipantau radar otomotif global. Padahal kalau mau jujur, tugas Veda di Moto3 musim ini masih berat banget. Dia masih harus jatuh bangun ngejinakin karakter motor baru, nyari kecocokan ban, sampai adu sikut sama pembalap-pembalap top dunia yang agresifnya minta ampun. Tapi berhubung performa Veda di beberapa seri awal terus menunjukkan grafik naik, Liqui Moly tanpa ragu langsung merapat. Kabar baiknya, pergerakan ini kabarnya bikin bos Honda tersenyum lebar melihat perkembangan menjanjikan dari pembalap mudanya tersebut. Jelas, ini jadi angin segar sekaligus selecutan buat ekosistem balap motor tanah air biar makin semangat melahirkan talenta baru. Tapi ya tetap, Veda nggak boleh cepat puas karena kompetisi musim 2026 masih panjang dan penuh tikungan tajam. Konsistensi hasil di atas lintasan bakal jadi penentu mutlak buat karir dia ke depannya. Sekarang kuncinya tinggal pembuktian di sirkuit karena seluruh pecinta balap tanah air udah nggak sabar pengen lihat merah putih berkibar gagah di podium tertinggi. Sirkuit Assen Belanda kemarin benar-benar jadi saksi drama ngeri. Pembalap muda kebanggaan kita, Veda Ega Pratama, sebenarnya tampil gila banget. Start dari posisi ke-7, dia langsung merangsek ke barisan depan dan hampir aja nyelonong posisi pertama lewat aksi overtake yang nekat tapi berkelas. Sialnya, takdir berkata lain. Senggolan di tengah kerumunan pembalap ngebut motor NSF 250R miliknya tumbang ke area gravel. Banyak yang ngira karir pembalap asal Wonosari ini bakal meredup gara-gara gagal finish lagi. Tapi anehnya, bos besar Honda Tim Asia malah belak-belakan bilang kalau Veda justru untung gede pasca kecelakaan itu. Lewat rilis resmi tim, Veda dengan jantan mengakui kalau balapan kemarin emang amsyar banget dan bikin kecewa berat karena kehilangan poin penting.
Kerennya, dia nggak cari kambing hitam. Veda bilang, kalau dia kudu lebih cerdas buat ngontrol situasi di trek dan siap belajar dari kesalahan itu. Mentalitas juara kayak gini yang bikin para pengamat dunia angkat topi. Sikap mawas diri ini langsung ngebuktiin ramalan lama sang legenda Valentino Rossi. The Doctor pernah bilang, kalau pembalap muda berbakat emang kudu ngelewatin fase jatuh bangun di Eropa. Kecelakaan di awal karir itu bukan rugi bandar, melainkan investasi ilmu buat ngasah insting predator di sirkuit-sirkuit kejam. Secara teknis, data sensor pas kecelakaan kemarin justru jadi modal emas buat mekanik Honda ngeracik setelan motor yang lebih stabil. Ditambah lagi, aksi nekat Veda di barisan depan malah bikin nilai jual dan exposure-nya di mata pencari bakat Eropa meroket tajam. Sekarang, rumornya tim-tim besar udah mulai lirik Veda buat ditarik ke kelas Moto2. Didukung penuh sama netizen Indonesia, Veda kini langsung fokus buat balas dendam di sirkuit Sachsenring, Jerman pertengahan Juli nanti. Siap-siap denger lagu Indonesia Raya berkumandang. Sirkuit Mugello nggak pernah ingkar janji kalau soal menyajikan drama tingkat tinggi, di mana tikungan terakhir sirkuit legendaris Italia itu mendadak jadi panggung baku hantam mental yang super panas. Insiden senggol dong antara Hakim Danish dan Massimo Quiles gak cuma bikin jantungan, tetapi juga memicu efek domino yang bisa saja membawa berkah tersembunyi bagi pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Balapan Moto3 di Mugello sejak awal memang sudah gila-gilaan, dengan rombongan depan yang saling sikut memanfaatkan slipstream panjang di trek lurus hingga membuat posisi berubah secepat kedipan mata. Tapi, puncaknya pecah di tikungan pamungkas saat semua pembalap memerah sisa tenaga, di mana duel Hakim Danish versus Massimo berakhir kontroversial. Kamera memperlihatkan Danish mencoba menutup jalur balap dengan sangat agresif yang berimbas pada menyempitnya ruang buat Quiles secara drastis, sehingga memaksa pembalap Spanyol itu melakukan manuver instan demi menghindari benturan fatal. Momen yang bikin bulu kuduk berdiri adalah saat kaki Danish terlihat sangat dekat dengan tuas rem depan motor Quiles, sebuah manuver nekat yang akhirnya membuat steward turun tangan dan langsung menjatuhkan sanksi buat Danish. Hukuman ini seketika membelah opini anak tongkrongan balap di media sosial, antara yang menilai keputusan steward sudah pas demi keselamatan dan yang menganggapnya cuma insiden balap biasa di kelas junior yang terkenal kejam. Namun, badai yang menimpa Danish justru memunculkan obrolan hangat di kalangan pengamat mengenai potensi revisi perolehan poin.